Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini diberi tema atau judul melayani sampai akhir, yang mengangkat cerita dari kehidupan Stefanus yang diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacakannya. Karena itu saudara-saudaraku, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Stefanus ini sebelum diurapi dan dipilih, diletakkan tangan, disentuh oleh para rasul dan diutus untuk melayani, ia adalah salah satu dari pengikut Yesus yang mula-mula di Yerusalem gitu ya, yang dikenal memiliki reputasi yang luar biasa. Kalau di dalam Kisah Para Rasul sudah dikatakan bahwa Stefanus ini adalah orang Yahudi yang berasal dari latar belakang budaya Yunani begitu ya. Dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum dipilih oleh orang-orang, oleh jemaat Tuhan. Nah, dia juga adalah pribadi yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat. Dia juga sebagai diaken, sebagai pelayan meja begitu. Nah, ia dipilih oleh para rasul bersama 6 orang lainnya untuk tugas yang praktis gitu, yaitu melayani pembagian makanan sehari-hari bagi para janda-janda. Karena para rasul itu akhirnya fokusnya jadi berkurang, maka diberikan mandat kepada Stefanus ini dan teman-temannya tadi. Nah, Stefanus juga adalah orang yang penuh dengan anugerah dan kuasa dari Tuhan. Dia memiliki pengajaran yang tangguh sehingga dia itu sangat mahir dalam berdebat dan menyampaikan kebenaran. Sehingga lawan-lawannya di dalam Alkitab katakan tidak mampu menandingi hikmatnya. Namun sayang sekali, bukan sayang ya, namun memang Tuhan izinkan dia menjadi martir. Kematian Stefanus ini dengan cara dirajam batu menjadikannya martir pertama dalam sejarah gereja. Saat menghadapi ajalnya, dia menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Luar biasa ya. Lalu apa yang perlu kita ambil dan kita contoh dari pelayanan Stefanus? Yang pertama, kita contoh adalah dia memiliki karakter yang baik. Dia adalah salah satu dari 7 pria terpilih yang menggambarkan sosok yang jujur, bijaksana, penuh iman, serta dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama yang kita tiru, tak contoh adalah memiliki karakter Kristus, karakter yang baik dalam melayani Tuhan. Yang kedua, yaitu pelayanan yang penuh dengan kuasa. Meskipun peranannya sebagai diaken, Stefanus ini juga aktif memberikan mujizat kepada orang-orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu saya mengatakan mujizat, bukan berarti waktu orang sakit langsung dia lumpuh lalu Bapak Ibu berjalan begitu, menyembuhkan orang. Bukan hanya itu, ada kalanya memang Tuhan menyembuhkan melalui
kita melalui orang-orang yang dipercaya. Tapi sebenarnya mujizat itu, mujizat besar, bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi saat kita melayani jemaat Tuhan, orang-orang terdekat kita, mereka mengalami pemulihan batin, pertolongan Tuhan dalam situasi yang mustahil, yang diyakininya terjadi melalui iman dan Roh Kudus. Itu juga mujizat. Bukan hanya wah kalau orang lumpuh lalu aku doakan harus sembuh, harus sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Dan belum tentu Tuhan pakai kita untuk hal tersebut. Tetapi hal-hal yang menurut kita tidak terlihat, memulihkan batin, memberi pengertian kepada orang lain bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa, sehingga dia mengatakan, oh benar ya, ternyata selama ini aku bisa sampai di sini, sampai pada hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Nah, saat orang lain mengalami hal itu juga mujizat dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membuka pemikirannya, kita tidak bisa melakukannya. Tuhan bisa memakai kita dalam hal apapun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, khotbah yang sangat berani. Dia itu gak peduli orang mau tersinggung dan lain sebagainya. Stefanus itu menghadapi tantangan dari para pemimpin Yahudi, tetapi dia berani menyatakan kebenaran. Ya, kadang-kadang kita ya sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan mau menyampaikan tuh maju mundur. Kenapa? Karena takut tersinggung, begitu ya. Nah, itu sudah lumrah sih kita manusia karena bertemu setiap hari. Tetapi di sini kita perlu contoh, dia menyatakan kebenaran dengan berani. Tentunya saat menyatakan kebenaran dengan berani pasti banyak musuhnya, ya kan? Tetapi saat dia banyak musuh, bahkan dia mau mati, dia memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Tindakan Stefanus yang mengampuni pembunuhnya itu mirip seperti Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Saat itu dia katakan bahwa dia mengampuni orang-orang yang telah membunuhnya. Memang pelayanan harus penuh dengan pengampunan ya. Tidak selalu enak, tetapi juga tidak selalu tidak enak. Mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Biarlah firman ini mengubah hidup kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, melayani dengan penuh kuasa, dan juga melayani, menyampaikan kebenaran dengan penuh keberanian, dan jangan lupa mengampuni orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran tersebut. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Engkau menolong kami, keterbatasan kami ya Tuhan, untuk memiliki karakter yang baik, untuk menjadi pelayan Tuhan yang penuh kuasa, dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.